Yang pertama, apakah Tuhan itu perlu dipuji atau tidak? Itu pertanyaan yang bergantung pada sudut pandang siapa. Apakah saya perlu misalnya? Yang haus perlu, yang tidak haus tidak perlu. Apakah manusia perlu puji Allah? Bagi Allah tidak perlu. Tapi bagi manusia perlu. Ini tergantung dari sudut pandang siapa. Aku perlu memuji Allahku karena aku bersyukur Dia telah menebus aku. Tapi Allahku bukan karena Dia haus pujian maka aku memuji Dia, tapi aku memuji Dia karena aku mengasihi Dia. Karena kita membutuhkan pujian itu bagi pendamaian diri kita sendiri, bukan bagi Allah. Sama seperti air yang haus, air ini hanya dibutuhkan oleh orang yang haus. Air ini tidak dibutuhkan oleh orang-orang yang tidak haus. Maka pujian itu diperlukan oleh mereka yang jiwanya haus kepada Allah, sebab isi pujian adalah album dan mazmur kepada Allah. Tapi Allah tidak butuh itu agar Dia besar, sebab batu dan keledai di masa Bileam aja dia bisa ngomong. Batu-batu aja bisa ngomong kalau masalah puji-pujian. Jadi kalau orang dengar nyanyi-nyanyi dia pikir dia udah menyenangkan hati Tuhan, belum tentu. Hidupmu tuh perlu. Sebab keyboard pun bisa nyanyi. Ya? Tapi pujian itu keluar dari kita karena kita perlu pujian itu untuk mengalami hadiratnya Dia. Bukan karena Dia yang perlu kita, tapi karena kita perlu Dia di dalam kasih-Nya. Itu ya Pak? Jadi bukan karena Allah butuh pujian. Yang butuh pujian itu adalah mereka yang jiwanya haus kepada Allah. Tapi air minum ini hanya dibutuhkan oleh mereka yang haus. Dan ketika saya minum, dahaga saya hilang. Dan ketika saya memuji Allah, hati saya tenang. Itu ya? Oke? Ya. Lalu ketika ada orang yang bertanya kepada Pak Usman, apakah orang yang percaya Yesus itu masuk surga? Oh iya dong. Boleh memberi jaminan gitu. Nah, jaminannya apa gitu? Jaminannya adalah kematian dan kebangkitannya itu. Jaminan bahwa kita diselamatkan adalah Yesus Kristus telah hidup kembali dari kematian. Saya lupa berdiri. Jaminan bahwa kita kepastian keselamatan itu bahwa Yesus telah keluar dari kematian. Kristus berkata, barang siapa yang percaya kepadaku, ia berada di tanganku dan di tangan Bapakku. Ada dua tangan yang menggenggam kamu. Siapa yang bisa merebutmu? Tidak ada. Tidak ada yang bisa merebut kita. Bahkan kematian pun tidak berkuasa merebut kita. Karena Ia telah menginjak kematian itu yang adalah kuasa iblis. Iblis itu dipermalukan. Iblis itu berpikir dengan mematok tumitnya Yesus melalui salib, mereka bisa mengalahkan Yesus. Tapi ternyata melalui salib itulah Yesus mempermalukan iblis. Dan karena iblis malu dengan salib, maka Ia menciptakan fitnah Yesus tidak tersalib. Banyak orang berpikir bahwa Yesus itu terkutuk, dan memang Ia terkutuk. Tapi orang berpikir bahwa Dia lemah, pada sebabnya Dia sedang menjadi jalan untuk kebaikan. Mengapa bisa seperti itu? Kejadian 50 ayat 20. Mengapa bisa seperti itu? Mengapa Allah bisa membalikkan hal-hal yang seperti itu? Kejadian 50 ayat 20 kita sekarang. Ayat 20. Memang kamu telah merencanakan yang jahat, seperti iblis merencanakan yang jahat untuk menyalibkan Kristus, ya, terhadap aku. Tetapi Allah telah merencanakannya demi kebaikan untuk mewujudkan apa yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup banyak orang. Ini nubuat tentang Yesus. Orang-orang itu merencanakan yang jahat terhadap Yesus, bahkan iblis merencanakan hal yang jahat terhadap Yesus. Iblis merasa dia bisa merenggut Yesus dalam kuasanya di dalam kematian. Tapi melalui cara yang sama, Allah bisa melakukannya demi kebaikan manusia. Mengapa Allah bisa lakukan itu? Jangan tanya, karena Dia adalah Allah. Ya? Jadi kami katakan apakah kepastian ada dalam Yesus? Bukan hanya kepastian, sangat pasti.
Sebab apa bukti bahwa dia pasti? Dia telah mengalahkan kematian. Justru sebenarnya tidak pasti itu yang berusaha janji-janji surga, tapi hari ini belum ada di surga. Yesus mengatakan tak seorang pun yang dapat datang kepada surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga. Mengapa Yesus ketika turun dari surga bukan dalam wujud manusia, tapi Dia kembali ke surga dalam wujud manusia? Mengapa Dia kembali ke surga dengan tubuh manusianya? Mengapa Dia kembali ke surga dengan tubuh kemuliaannya? Mengapa Ia kembali ke surga dengan kemanusiaannya? Agar Ia membuka jalan bagi manusia agar bisa hidup di dalam surga. Sehingga kalau Dia tidak menjadi manusia, kita manusia ini tak akan bisa ke surga. Sebab ketika Dia menjadi manusia, itulah manusia Yesus Kristus yang mulia. Dia membuka gerbang, Dia membuka jalan untuk bisa ke surga. Maka semua manusia pun yang percaya kepada Dia, yang mengikut Dia dapat mengalami surga. Ini kepastiannya. Yesus bangkit itu bukan dongeng. Tutup Alkitab, buka tulisan Lucian dari Samosata, Bapak Gereja Eusebius dari Kaisarea, tulisan dari Josephus Flavius, orang Yahudi yang adalah lawannya, orang Kristen waktu itu, Tacitus dari Roma, Cornelius, Malabar Serapion. Mereka adalah sejarawan pada masa itu yang mencatatkan betapa mulianya kebangkitan Yesus Kristus dari Nazaret. Jadi ketika Dia bangkit dari mati, itu bukan hanya kepastian, sangat pasti. Karena kita ini digenggam, kita ini memiliki ketidakpastian oleh karena kematian. Jadi ragukanlah nabi yang masih mati sampai hari ini. Ragukanlah dia yang disebut guru tapi masih mati sampai hari ini. Sebab ia tak dapat menyelamatkan diri sendiri. Bagaimana ia mungkin dapat menyelamatkan engkau dan saya? Tapi Yesus Kristus telah menyelamatkan dirinya. Ia membuktikan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia tidak akan mati, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan Yesus Kristus itu tidaklah seorang pendusta. Dia adalah seorang yang jujur, yang benar, yang adil dan yang setia. Dia membuktikan sabdanya dengan mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Ia membuktikan bahwa Dia adalah kebangkitan dan hidup dengan mengalami kematian, agar ia bisa membuktikan bahwa Ia adalah sang kebangkitan. Maka di dalam Dia kita yang mati, yang semangatnya lesu, yang semangatnya kendor, yang semangatnya ini 11-12 harus bangkit. Amin. Ya. Yang kasihnya padam, pengampunannya padam. Radikal dalam Yesus itu bukan radikal memusuhi orang. Kamu lihat orang nggak percaya Yesus, lalu kamu beradikal, saya benci dia. Justru kalau kamu semakin radikal dengan Yesus, kamu akan semakin merangkul orang yang belum percaya. Amin. Karena kita diajarkan kasih. Martir dalam orang Kristen, martir dalam iman Kristen bukan membunuh orang, tapi rela untuk dibunuh. Itu beda. Ya. Lalu? Terima kasih. Yang kedua, keselamatan yang tepat itu ajarannya siapa? Apakah Calvinis atau yang lain? Lalu yang kedua, bedanya Roh Kudus dan Roh Yesus. Ya, pandangan Calvin dan Arminian itu adalah pandangan yang memang bermuara dalam aliran arus utama Protestantisme. Calvinis itu diinisiasi oleh John Calvin, dan Arminian juga oleh tokoh yang berbeda, Arminian. Nah, mereka melahirkan pandangan teologi yang berbeda. John Calvin mengatakan keselamatan tidak bisa hilang. Arminian mengatakan keselamatan bisa hilang. Mana yang benar di antara keduanya? Kalau ditinjau secara pasti, keduanya sama-sama memiliki kecacatan. Oleh karena itu saya tidak akan memihak siapapun dalam hal ini, tapi saya bawa pandangan gereja mula-mula bahwa keselamatan itu memang tidak bisa hilang. Keselamatan tidak bisa hilang, tetapi kita hanya meninggalkan keselamatan. Seperti kue ini, ketika dia tetap di sini, kue apa namanya? Lapis. Kalau dia tetap di sini, dia tetap di dalam wadahnya. Tapi ketika dia pergi meninggalkan wadahnya tidak hilang, dia yang hilang. Yesus Kristus yang adalah sang keselamatan itu tetap ada sampai hari kiamat. Dia tak akan hilang. Tapi ketika kamu keluar dari Dia, kamu tinggalkan kamu yang kehilangan. Karena hidup ada di dalam Dia, maka ketika kamu meninggalkan Kristus, maka kita meninggalkan hidup. Jadi keselamatan tidak bisa hilang, Pak. Makanya Alkitab berkata, setialah setia. Amin. Setialah sampai mati. Kalau kita setia sampai mati, pertobatan kita itu nggak ada yang sempurna.
Tapi ketika kita mati dalam pertandingan iman, Dia yang akan menang. Ya. Jadi keselamatan tidak bisa hilang, tapi kita yang meninggalkan. Bedanya Roh Kudus sama Yesus. Bedanya Roh Kudus sama Roh Yesus. Roh Kudus dengan Roh Yesus itu sama. Dalam Roma ya, Roma 8 ayat yang ke-9. Namun kamu tidak hidup dalam tabiat daging, melainkan dalam Roh. Ya. Jika memang Roh Allah tinggal di dalam kamu, ini disebut dengan Roh Allah. Roh Allah berarti Roh Kudus. Ya. Namun jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Namun jika Kristus di dalam kamu, tubuh memang mati karena dosa, tetapi Roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Jika Roh Dia di sini rohnya Bapa, berarti rohnya Allah, yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, tinggal di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Rohnya. Dan Dia tadi dikatakan Roh Kristus tinggal di dalam kamu. Sekarang Ia mengatakan Rohnya yang membangkitkan Kristus itu yang tinggal di dalam kamu. Artinya Dia menyamakan Roh Kristus dengan Roh Allah. Itu perkataan siapa? Bukan perkataan Ellen White, perkataan Rasul Paulus. Jadi Roh Kristus dengan Roh Yesus apakah sama? Roh Yesus, Roh Kristus, Roh Allah, Roh Kudus itu hanya ucapan yang berbeda-beda tergantung subjek yang sedang ditekankan oleh Rasul. Tapi hakikatnya Allah Sang Bapa dan Roh Yesus dan Yesus Kristus memiliki hanya satu hidup, Roh Kudus. Karena Roh Allah adalah hidupnya Allah, maka karena Bapa itu adalah Allah, maka firman yang di dalam Bapa itu. Kalau hidupnya Bapa adalah Roh Kudus, maka hidupnya firman yang di dalam Bapa itu pasti Roh Kudus. Jadi Roh Allah dengan Roh Kudus itu sama atau tidak? Sama. Itu tidak beda, ya. Kalau beda jadi rusak nanti Alkitab. Oh 666, ya tadi saya dengarkan 666 itu lebih kepada sebelah karena jumlahnya 6.660. Tapi kalau Anda pelajari tadi Bapak siapa? Pak Ridwan. Di dalam iman mereka pun jumlah kita mereka bukan hanya 6.666 karena berbeda-beda. Yang di beberapa negara bagian tertentu jumlahnya berbeda-beda. Jadi kalau mereka bilang kitab kalian direvisi, kitab kan nggak pernah berubah, kitab mereka paling banyak berubah. Ya, nanti saya nggak perlu bahas di sini karena itu nggak urusan kita. Tapi kalau dalam dialog lintas iman, dalam rangka mengkomparasi itu penting. Karena kita harus menggunakan standar yang sama kepada mereka. Jadi ketika mereka katakan kitab mau diubah-ubah, Injilmu sudah dipalsukan, mana yang asli? Jadi cuma bisa nuduh tapi tidak bisa buktikan. Itu nggak lebih dari seorang anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Nah, jadi kalau ditafsirkan 666 itu merujuk kepada mereka, memang mereka itu adalah antikristus. Ketika mereka menolak Kristus, tapi sang 666 itu bukan dia. Siapakah dia? Rasul Yohanes mengatakan ia dari kita sendiri. Ia berasal dari orang Kristus sendiri. Berbicara tentang 66 itu ada di Wahyu pasal yang ke-13. Pasal 13 ya kemudian sana. Binatang yang keluar ya. Wahyu 13 ayat yang ke-18. Ya. Nih, mulai dari ayat 16. Ia menyebabkan semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun dapat membeli atau menjual selain mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Siapa yang bijaksana beda yang menghitung bilangan binatang itu? Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangan yang 666. Hikmat tidak diperlukan untuk menghitung jumlah 666. Tidak perlu itu. Ada istri pun bisa baca. Tapi hikmat, kalau dikatakan hikmat, artinya bisa membedakan apa yang menurut dunia, apa yang menurut Allah. Maka 66 di sini bukan berbicara tentang angka. Lihat ada plat mobil 666.
Nomor HP-nya belakangnya 6. Lalu nama orang seseorang dijumlahkan dengan huruf email dari 666 antikristus. Kalau gitu ngawur kan? Nah, siapakah antikristus ini? Nanti antikristus ini akan datang seperti yang dikatakan oleh 2 Tesalonika 2 ayat 3 dan 4 ya. Surat Rasul Paulus yang kedua pada jemaat Tesalonika 2 Tesalonika 2 ayat 3 dan 4. Janganlah kamu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad. Nah, menjelang kedatangan Yesus, orang Kristen itu gak semakin nambah, semakin berkurang. Gak semakin nambah. Makanya barat itu mulai meninggalkan Yesus. Sekarang timur sedang panas-panasnya cinta kepada Yesus, tapi begitu pun banyak ajaran yang menjelangi. Dan di Korea mengatakan Yesus sudah datang dalam wujud laki-laki. Di Tiongkok bilang Yesus sudah datang dalam wujud perempuan. Ada ajaran. Gaul-gaul banyak. Yaitu sebelum hari itu harus dinyatakan dahulu manusia durhaka, dan harus dinyatakan dahulu murtad, dan harus dinyatakan dahulu manusia durhaka, yaitu orang yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas semua yang disebut atau yang disembah sebagai ilah hingga dia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Di sini dikatakan antikristus itu akan duduk di atas bait Allah. Sekarang bait Allah belum dibangun, berarti ketika bait Allah itu belum dibangun, berarti waktunya belum tiba. Tapi ketika bait Allah itu dibangun, nanti akan ada persekutuan damai dengan iblis yang akan membuat bait Allah itu bisa dibangun. Dan nanti orang yang mempelopori itu adalah orang dari Kristen sendiri. Orang dari Kristen sendiri itulah yang akan menjadi antikristus. Yang pasti itu bukan saya. Semoga. Dan memang harus. Saya tidak punya power toh, tidak punya kuasa. Jadi 666 di sana adalah antikristus itu. Mengapa disimbolkan 666? 6 itu adalah simbol manusia karena manusia dicipta pada hari ke-6. 3 itu adalah angka ilahi karena Allah Tritunggal. Jadi 666 adalah manusia yang ingin menjadi Allah. Makanya dalam 2 Tesalonika 3 dan 4 ayat dikatakan yang mau menyatakan diri sebagai Allah. Nah, jadi 666 itu adalah manusia yang ingin menjadi Allah. Ditanamkan di tangan kanan dan dahi artinya apa? Bukan chip. Kakak sebenarnya biji besar beras di scan nggak bisa bayar. Itu dulu viral sekali. Ditanamkan di tangan kanan itu adalah simbol persahabatan. Dahi itu simbol pikiran. Jadi 666 yang ada di tangan kanan dan dahinya adalah orang-orang yang bersahabat dengan antikristus itu dan mengikuti pikiran antikristus. Itulah antikristus. Bukan karena chip. Karena kalau chip kamu binasa berarti chip beras kalah dengan darah Yesus. Ya. Jadi bukan chip itu dan lain tidak pernah membuat keselamatanmu, tapi kesadaranmu yang penuh untuk bersahabat dengan lawan Kristus dan mengikuti pikiran antikristus. Kesadaranmu itu yang kamu serahkan, itu akan membuat engkau binasa. Itulah antikristus. Dan orang yang mengikuti perbuatan antikristus ini dan yang menutup pikirannya adalah orang yang suka menganiaya orang Kristen. Siapakah itu? Ajaran yang sebelah termasuk kan? Termasuk. Orang-orangnya belum tentu, tapi ajarannya pasti menganiaya kita. Sebab mereka memang membenci kita sejak semula. Dan nanti semakin menjelang kedatangan Kristus, penganiayaan itu semakin besar. Berbagailah orang yang mati sebelum Kristus datang. Anak-anak muda yang doa panjang umur, tunggu dulu. Tuhan Yesus dalam hati firman berkata, jikalau kamu melihat pembinasa keji itu berdiri, pembinasa keji dia mengatakan apa? Sisaan yang akan terjadi kelak itu adalah sisaan yang belum pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi sejak dunia ini diciptakan. Kenapa? Tuhan Yesus sedang merujuk di perjanjian lama. Di masa Antiochus Epiphanes tahun 164, dia menajiskan bait suci. Kalau kita lihat di dalam tulisan apokrifa di Makabe, ada seorang ibu Yahudi, dia menitipkan anak.
anaknya diiris-iris, dipotong-potong di hadapan ibunya sendiri, dibunuh satu persatu. Tuhan Yesus berkata, kalau kamu melihat pembinasa keji itu, yang menurut firman Nabi yang itu, nanti yang akan datang itu akan lebih keji daripada itu. Ada suatu kaisar yang mencari ibu, dia ambil orang-orang Yahudi, dia cucuk dari bawah ke atas, dia ikat dengan kain, dia buat jadinya orang untuk mengerikannya Nero. Begitu mengerikannya Antiochus Epiphanes itu. Tapi Tuhan Yesus berkata, nanti yang akan datang akan lebih ngeri dari semuanya itu. Makanya dia ingat, banyak yang murka. Jadi jangan minta terlalu panjang sekali umur. Karena hati-hati loh. Karena kalau dia udah berdiri, wah kamu udah siap-siap. Makanya Tuhan Yesus berkata, kalau kamu sudah mendengar itu, kamu harus pergi ke gunung. Kamu harus pergi melarikan diri agar kamu tidak menyangkal dia. Karena kalau kamu sampai bertemu dia, kamu tangkap dia, rentan untuk murka. Karena penganiayaannya begitu dahsyat. Maka mari berdoa kepada Tuhan agar kita dianugerahi iman yang kuat, iman yang teguh.